Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa. Tidak hanya bisa memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Gresik, Jawa Timur justru bisa berpura-pura menjadi dukun untuk menenangkan seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa. Video amatir merekam momen seorang petugas pemadam kebakaran melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai ritual supranatural yang biasa dilakukan seorang dukun. Aksi ini dilakukan untuk menenangkan seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa agar pulang kembali ke rumahnya. Sebelumnya, wanita ini melaporkan bahwa dirinya melihat seekor ular di rumahnya. Dirinya kemudian mendatangi kantor pemadam kebakaran dan meminta petugas untuk menangkap ular tersebut. Menanggapi situasi ini, petugas damkar memilih pendekatan yang tidak biasa, yaitu berpura-pura menjadi dukun. Astagfirullahaladzim. Interaksi antara petugas dan wanita ini berlangsung dengan nuansa yang sedikit supranatural, sehingga suasana pun menjadi kocak. Petugas pemadam menyebut wanita tersebut pernah datang ke kantor pemadam kebakaran pada pekan sebelumnya dengan laporan yang sama. Petugas damkar yang mendatangi ke rumah pelapor tidak mendapati seekor ular, melainkan mendapat kabar dari tetangganya bahwa wanita tersebut mengalami gangguan jiwa. Waktu itu saya shift 2 mau pulang, kan shift 3 yang jaga. Terus setelah itu ibunya itu cerita kalau ada ular goib. Kita sebagai pelayan masyarakat cuma menanggapi saja, Pak. Jadi biar ibunya tidak kecewa. Video ini sempat viral dan mendapat komentar beragam dari masyarakat. Ternyata petugas damkar tidak hanya ahli dalam memadamkan api, tetapi juga mampu mengusir roh halus dengan cara yang unik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, Anyus melaporkan. Pemirsa, sidang keempat kasus mutilasi di Gunung Sari yang digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu ketidaksesuaian agenda sidang yang memancing kemarahan keluarga korban dan juga warga. Ratusan warga memadati ruang sidang untuk mengikuti proses hukum terdakwa M, pelaku kasus mutilasi di Gunung Sari. Namun suasana mendadak memanas saat agenda sidang yang seharusnya menghadirkan saksi dari tim forensik digantikan 2 saksi ahli dari Polresta Serang. Kericuhan tak terhindarkan, keluarga korban meluapkan kecewaannya kepada aparat yang bertugas menjaga keamanan persidangan. Salah satu anggota keluarga bahkan sampai pingsan usai mendengar kisah kronologi dari saksi tentang penemuan mayat saudaranya yang dimutilasi. Keluarga korban menuntut hukum maksimal bagi terdakwa termasuk hukuman mati. Saksi ahli? Saksi, bukan saksi Polres, ya ahli, mungkin ahli. Berapa orang, Pak? 2 orang. Kan rencana tadinya, perkirakan kan saksi dari Polres, juga dari saksi dari forensik. Ternyata dari forensik belum dihadirkan, karena Kamis 8. Jadi hasilnya akan ditunda-tunda gitu. Kami berharapnya kan hari ini tuh dari saksi forensik segera itu hadir. Gimana cuma Kapolri doang yang hadir. Forensik nggak hadir. Kita kecewa sih Bu sebenarnya ya. Udah 4 kali sidang forensik nggak hadir. Sidang kasus mutilasi ini masih akan berlanjut. Namun keluarga korban meminta agar prosesnya berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan rasa kemanusiaan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Anyus melaporkan. Unjuk rasa ratusan petugas kebersihan di Kota Sorong memanas. Tidak hanya menghamburkan sampah di depan kantor wali kota pemirsa, mereka juga menuding adanya praktek korupsi dalam pengadaan pihak ketiga pengelola sampah.
Ratusan petugas kebersihan yang merasa diberhentikan sepihak meluapkan kemarahannya di halaman kantor Wali Kota Sorong Kamis pagi. Sampah dihamburkan di depan pintu masuk utama. Demonstrasi berujung ricuh saat seorang pria diduga provokator menjadi sasaran amuk massa. Petugas kebersihan juga menuntut agar pemerintah menghentikan seluruh operasi pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Mereka meminta Pemkot mendata pekerja yang diberhentikan dan mempekerjakan mereka kembali. Di hadapan wali kota, salah seorang petugas menyampaikan aspirasinya sambil menangis. Tetapi tanggal 30 Juni kami diberhentikan kerja. Tapi puji Tuhan kami sudah dibayarkan semua hak-hak kami. Kami tunggu pelelangan, kami tunggu kontrak, tak kunjung kami dengar itu. Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan bahwa pemerintah akan mengangkat kembali 121 petugas kebersihan yang terdata. Karyawan yang sekarang dirumahkan ini berapa? 121 ya. Jangan tambah-tambah ya. Nanti bawa daftarnya, kasih satu ke saya, kasih satu ke Pak Wakil, nanti kita panggil ya perusahaan yang sekarang menangani untuk kita diskusi dan intinya harus dipekerjakan. Para pengunjuk rasa menduga ada dugaan korupsi dalam penunjukan perusahaan pengelola sampah dengan wakil wali kota Sorong. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 motor patroli Jalan Raya Polda Sumatera Utara diduga ugal-ugalan hingga menabrak seorang lansia saat tengah menyeberang jalan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Inilah dia. Inilah dia, inilah. Ini seorang polisi. Pecer. Mana orang masyarakat. Rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Toto ibu itu langsung informasinya bahwa dia berlari. Jadi langsung keluar daripada pohon itu pas setelah mobil itu melaju, mobil truk itu melaju. Jadi ada di belakang mobil itu dan personil kami yang sedang patroli yang berada di belakang mobil truk itu secara mendadak akhirnya Bribda SR itu membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Seorang juru parkir liar cekcok dengan petugas saat razia tim gabungan di Jakarta Barat. Iya, tugas ini yang ada tahu tapi kamu bilang. Aksi adu mulut terjadi antara petugas gabungan Pemkot Jakarta Barat dengan pengelola parkir liar di depan pusat perbelanjaan di Jalan Tanjung Duren Timur 2, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Selain bersikap tak sopan, keributan ini terjadi lantaran pengelola parkir liar menggunakan atribut TNI saat menjaga parkir. Aparat polisi militer yang turut mengawal operasi ini pun geram. Keributan berhasil diredam setelah atribut TNI yang digunakan juru parkir liar ini disita. Dalam razia ini, petugas gabungan menggembosi ban kendaraan yang parkir di bahu jalan.
Total ada 150 kendaraan roda 2 yang dicabut pentilnya. Petugas pun memperingatkan juru parkir liar jika masih melakukan aktivitas parkir yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.